Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah anak-anak ustaz semuanya, kaifa halukum jami'an? Mudah-mudahan anak-anak ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustaz semuanya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak ustaz silahkan zikir pagi dan doa sebelum belajarnya. Dan tak lupa pula kita doakan kepada kawan-kawan kita atau teman-teman kita yang dalam keadaan musibah atau sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sehat tetap jaga kesehatan dan dengarkan protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitunya masih di buku tema 3, subtema 3. Tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 3 yaitu ayo cintai lingkungan. Nah, kemarin pada pembelajaran 1 kita telah membahas tentang mana tumbuhan dan hewan yang terawat. Nah, sekarang kita akan di PB2 ini atau pembelajaran 2 ini kita akan membahas dua muatan pembelajaran. Yang pertama PPKN, yaitu kita mengetahui hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dan contoh-contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan. Dan SPDP, yaitu anak-anak ustadz mampu menjelaskan teknik pembuatan montase yang benar. Jadi pada saat sekarang ini kita memiliki dua muatan pembelajaran. Nah, pesan dari ustadz, jangan anak-anak ustadz hanya menunggu tugas. Dengarkan video ini sampai baik dan selesai ditonton baru dikerjakan tugasnya. Silakan perhatikan video ini baik-baik. Baik, perhatikan anak-anak ustadz seluruhnya video ini pada halaman 101 di halaman yaitu buku tema 3-nya, yaitu pembelajaran 2. Coba lihat di pojok kiri atasnya ada bagaimana cara kita mencintai lingkungan. Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Dan selanjutnya, ayo membaca. Coba anak-anak ustadz bisa perhatikan di buku ini dan bisa di video, bisa di buku paketnya juga. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Selanjutnya, wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluhan Udin. Apa yang harus kita lakukan? Ya, teman-teman, salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Berdasarkan teks di atas, anak-anak ustadz silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 9 poin pertanyaan. Itu sudah ada di dalam cerita tadi. Silakan anak-anak ustadz dijawab 9 pertanyaan tersebut. Dan itu tugas pertama. Dan tugas yang kedua, dari jawaban-jawaban itu anak-anak ustadz bisa mengambil kesimpulan, yaitu contoh cara menjaga lingkungan. Nah, bisa dari dalam cerita tadi anak-anak ustadz ambil, bisa yang anak-anak ustadz lihat dari dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, baik itu di pasar, di rumah, di sekolah, dan lain-lain. Silahkan anak-anak ustadz masukkan ke dalam peta pikiran yang seperti di video atau di gambar ini. Boleh anak-anak ustadz bikin dengan kreasi yang berbeda, boleh dengan cara yang seperti ini, boleh dengan kreasi yang berbeda yang menarik dan lainnya. Baiklah anak-anak ustadz semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih pada tema 3, subtema 3, yaitu halaman 105. Silakan anak-anak ustadz buka buku siswanya.
Ayo berkreasi, anak-anak Ustadz perhatikan, baik itu gambar yang di video atau di buku paketnya. Amatilah montase berikut ini. Nah, setelah anak-anak Ustadz perhatikan dengan baik, di situ ada 2 pertanyaan. Bagaimana teknik membuat montase? Apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bisa anak-anak Ustadz buka sebaliknya halaman 106. Nah, di situ ada. Ustadz jelaskan. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan suatu gambar baru. Biasanya gambar yang diambil dari majalah atau koran bekas. Jadi sekarang untuk pelajaran SPDP-nya kita membuat montase. Minggu kemarin kita telah membahas tentang mozaik sama Ustazah Yosi. Jadi perbedaan antara mozaik dengan montase ini, kalau mozaik itu adalah sama karya seni tempel juga, tapi dalam bentuk kepingan-kepingan benda yang berukuran kecil. Nah, tapi sekarang tidak, karya seni tempel juga. Kalau montase ini karya seni tempel juga, tetapi kita menempelkan gambar yang sudah jadi, dan itu bisa kita ambil dari koran bekas atau majalah. Kalau mozaik itu bisa dari biji-bijian yang berasal dari alam dan bukan alam. Nah, itulah perbedaannya. Terus kita masuk selanjutnya, yaitu cara membuat montase. Pertama ada alatnya gunting, bahannya adalah majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HPS atau karton dan lem. Langkah-langkahnya, yang pertama potonglah gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala benda. Contohnya di majalah ini antum ambil gambar burung, terus di majalah yang satunya lagi atau korannya antum ambil gambar pohon. Jadi antum gabungkan. Terus guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Lanjut, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Lihatlah hasil montase yang dibuat. Nah, ini jadi tugasnya untuk anak-anak Ustadz selanjutnya adalah membuat montase, dan ini dikumpulkan pada hari Kamis depan. Sekarang kan hari Senin kita belajar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti ada 4 hari untuk membuat montase ini. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan, yang pertama dari pembelajaran kita adalah kita dapat tahu cara menjaga lingkungan yang baik dan benar. Dan yang kedua adalah kita bisa atau kita pandai cara membuat montase yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.